Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Ma'arif 6 Ayah, beliau Bapak Agus Priyanto ST. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rafiq Habibi SSI SPD selaku pemateri Seminar Budaya Positif Pengimbasan Program Guru Penggerak Angkatan 6. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Seminar Budaya Positif Pengimbasan Program Guru Penggerak Angkatan 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara Seminar Budaya Positif Pengimbasan Program Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Kedua, sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, dan acara yang kelima ialah penutup. Demikian tadi susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menuju acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab bersama. Libtighai mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fitri Isnaini SPD. Kepadanya dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri.
Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Ma'arif 6 Ayah. Kepada beliau Bapak Agus Priyanto ST, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rafiq Habibi selaku guru penggerak SMK Ma'arif 6 Ayah angkatan ke-6. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Ma'arif 6 Ayah. Puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pengimbasan budaya positif dari CGB atau calon guru penggerak. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini alhamdulillah guru kita yang hanya satu-satunya yaitu di angkatan ke-6 yang lolos, pada saat itu 5 yang mendaftar, dan sekarang sudah berjalan hampir kira-kira 2 bulan, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan berjalan pelaksanaannya. Alhamdulillah yang direncanakan sampai 6 bulan. Nah, pada kesempatan hari ini diagendakan Bapak Ibu untuk hasil-hasil yang sudah diperoleh, utamanya nanti sebagai prinsip ataupun penggerak motor di dalam guru SMK Ma'arif 6 Ayah. Kesempatan ini diberikan yaitu tentang pengimbasan di dalam budaya positif, dan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya yang dimotori oleh Bapak Rafiq terkait materi kali ini, yaitu dengan membahas yang budaya positif. Dengan demikian nanti akan bisa menularkan, menggerakkan Bapak Ibu guru yang belum masuk di dalam calon guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya, akan tetapi sudah bisa nanti melaksanakan program-program yang menjadi tujuan dari adanya program guru penggerak. Mohon untuk bisa diikuti dan kalau bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari nantinya. Mudah-mudahan nanti dapat hasil yang positif. Allahumma amin. Demikian mungkin sambutan saya yang secara singkat untuk bisa dapat diikuti dan diimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Priyanto ST atas sambutan yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti, yaitu Seminar Budaya Positif sebagai bentuk pengimbasan program guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rafiq Habibi SSI SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'arif 6 Ayah, beliau Bapak Agus Priyanto ST. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati sebagai peserta seminar pada pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi siang hari ini
Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini akan memaparkan terkait program guru penggerak. Jadi di dalam program guru penggerak ada beberapa modul, dan untuk modul yang pertama aksi nyata atau pengimbasan kepada Bapak Ibu guru adalah terkait budaya positif. Salam dan bahagia. Perkenalkan dulu, jadi di modul yang pertama ada modul 1.4 terkait budaya positif. Budaya positif ini nanti ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Tetapi intinya nanti adalah terkait hubungan antara guru dengan muridnya. Padahal seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa setiap murid itu mempunyai keunikan masing-masing. Kita harus menyadari hal itu. Jadi bagaimana ketika nanti yang pertama hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kemudian pemberian hukuman nanti itu sesuai dengan konsekuensinya atau tidak? Kemudian apakah dengan kita memberi penghargaan untuk yang misal, jika kalian bisa ini akan saya kasih ini, apakah itu termasuk dalam sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantoro atau tidak? Nanti kita bisa masuk ke materi ini. Jadi topik yang pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah penanganan segitiga restitusi. Kita mulai dulu. Yang pertama adalah di modul budaya positif ini. Tadi kelima materi ini masuk ke dalam slide ini. Jadi yang pertama ada disiplin. Kemudian nanti kita juga belajar motivasi, teori motivasi. Kemudian ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Coba begini Bapak Ibu. Jadi ada suatu kegiatan yang namanya kepalan tangan. Anda, nyun sewu, di sini saya sampaikan Anda, nggih. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga buat Anda atau buat Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu, kemudian sangat berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian genggam. Ini adalah sesuatu yang sangat atau yang paling berharga buat Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu ada yang akan mencoba sekuat tenaga untuk mencoba Bapak Ibu agar membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi di genggaman tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga, tetapi teman Anda berusaha untuk membuka itu, baik dengan cara membujuknya, atau mengancam Bapak Ibu, atau menghardik, merayu, menyuap, apapun itu, berusaha untuk Bapak Ibu agar membuka tangan Bapak Ibu.
Nah, kira-kira apa yang terjadi? Atau Bapak Ibu ini apakah mau membuka, padahal di situ adalah sesuatu yang sangat berharga buat Ibu, Bapak Ibu, ataukah dilepas begitu saja, atau berusaha sekuat tenaga untuk sesuatu itu tetap mengepal di tangan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu, apa dilepas langsung ngalah itu, atau berusaha? Saya yakin semua Bapak Ibu, karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka Bapak Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap mengepal atau menggenggam tangan Bapak Ibu. Begitu juga dengan di teori kontrol ini. Jadi semua adalah tergantung Bapak Ibu sebagai gurunya, yang bisa mengubah sifat kita menghukum atau memberi konsekuensi atau restitusi adalah semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Karena murid ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana kita cara mendidik, kita tidak bisa untuk mengarahkan dengan cara paksaan, tetapi kita hanya mengarahkan sesuai dengan dan minat murid-murid. Makanya di budaya positif ini kita nanti akan belajar seperti itu. Jadi disiplin positif adalah belajar mengontrol diri kita. Belajar mengontrol diri kita untuk dengan cara menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan siswa ini nanti berbahagia di masa depan. Nah, dari disiplin positif ini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau di sekolah kita sudah biasa mendengar ada namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 6. Ini yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah tujuan pendidikan kita, agar semua murid atau semua siswa mendapatkan semuanya ini. Nah, kegiatan kemarin di sekolah kita sudah ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu proyek agar siswa itu untuk belajar mandiri, beriman, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan lainnya. Itu adalah salah satu kegiatan di P5. Kemudian yang kedua adalah terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk motivasi, siswa itu melakukan sesuatu terkadang yang pertama adalah karena takut dihukum. Saya mengerjakan inilah karena nanti kalau saya tidak mengerjakan takut dihukum oleh Bapak Guru. Itu yang pertama. Kemudian ada motivasi yang kedua adalah agar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya melaksanakan tugas dari Bapak Ibu, ben nanti saya dapat uang berapa, saya dapat hadiah apa. Ini motivasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang nanti masuknya adalah disiplin positif. Motivasinya dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi tidak ada eksternal karena tidak dihukum, menghindari hukuman, dan eksternal karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga tadi adalah restitusi. Mungkin ini yang sesuatu yang baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
para siswa atau para murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau tidak menaati peraturan, maka biasanya kita adalah dengan cara menghukum atau memberikan konsekuensi. Padahal ketika ada hukuman atau konsekuensi, di anak itu akan menimbulkan sesuatu. Apakah itu dendam, apakah itu nanti selalu ada di benak para siswa. Oleh karena itu, kita harus menggunakan restitusi. Nanti ada cara ketika kita masuk di bab terakhir adalah segitiga restitusi. Intinya, dari siswa ketika terjadi melakukan kesalahan, bagaimana Bapak Ibu Guru melakukan segitiga restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Karena di sini di segitiga restitusi nanti adalah menawarkan. Jika anak melakukan kesalahan ini, kira-kira menurut siswa ini harusnya bagaimana ketika kesalahan seperti ini. Tapi ketika kita biasanya, loh kamu salah seperti ini, sekarang kamu silakan untuk mengepel kelas, silakan untuk berjemur di lapangan. Ini adalah suatu paksaan. Kemudian untuk restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Karena nanti siswa itu berusaha untuk melihat, oh ya ternyata saya salah melakukan seperti ini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah fokus pada karakternya, karakter siswa ini, bukan terhadap tindakannya. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Jadi nanti ketika ada permasalahan, harusnya dengan cara restitusi, maka siswa itu nanti fokus ke solusinya bagaimana ini karena terjadi kesalahan seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi ketika dihukum, maka nanti siswa yang lain, oh ini anak habis dihukum seperti ini bahaya buat karakter anaknya, buat psikologis anaknya. Jadi ketika nanti kita menggunakan restitusi, maka murid yang berbuat salah itu sudah ada solusinya, sudah ada permasalahannya, dan akan kembali ke kelompoknya. Kemudian untuk perbedaan, di sini hukuman dengan konsekuensi. Jadi ternyata ada beberapa perbedaan. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tetapi ketika konsekuensi, sesuatu ya harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Yang kedua adalah membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun hatinya, psikisnya, untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak tidak nyaman, jangka waktunya pendek. Jadi nanti setelah ini ada beberapa pernyataan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bahas dulu ini. Anak membenci kedisiplinan. Ketika konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi adalah tanggapan. Hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi adalah mendorong anak agar menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum, tapi ketika konsekuensi adalah anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman, anak akan marah, mempunyai rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi ketika konsekuensi, walaupun tidak nyaman, tetapi diasingkan untuk sementara. Nah, di sini ini ada beberapa pernyataannya sebenarnya ini. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah. Jadi ini pernyataan pertama, ada anak terlambat ke sekolah, kemudian diberi sesuatu oleh bapak gurunya, silakan catat 100 kali di dalam buku tulisannya, saya tidak akan terlambat. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Jadi siswa terlambat disuruh untuk lari. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada teman mencoret-coret kertasnya, kemudian disuruh untuk mengganti. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ada perbedaan sebenarnya ya. Ketika konsekuensi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesalahannya, tetapi ketika hukuman tidak ada hubungannya. Contoh, yang pertama, saya nulis saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Ketika nulis seperti itu, apakah jadi tidak terlambat? Kan dapatnya hanya kertas tulisan seperti itu. Tetapi berbeda ketika tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Otomatis kesalahannya adalah mencoret teman, kemudian kita disuruh, siswa disuruh mengganti. Jadi kesalahan yang tadi sudah ditebus oleh anak. Itu yang dinamakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh memakai sepatu disuruh untuk ini harusnya hukuman ya. Ini ada kata-kata tidak menggunakan sepatu ya. Ini termasuk hukuman. Jadi gara-gara sepatunya tidak hitam, kemudian disuruh copot seharian. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Jelas ini konsekuensi karena pelajarannya ada olahraga PCUK. Yaitu untuk perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Ini adalah contohnya untuk hukuman, kemudian ada konsekuensi. Dan yang tadi yang saya sampaikan adalah restitusi. Jadi ini ada perbedaannya. Saya ambil salah satu saja ini, bahwa hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi dan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, ada hubungannya dengan kesalahannya. Jadi kalau tadi hukuman sifatnya negatif, kalau tadi tebus netral, karena apa yang menjadi kesalahannya sudah ditebus. Tetapi ada satu lagi yang namanya disiplin positif ini yang dinamakan adalah restitusi. Karena terjadi kesalahan, kemudian bagaimana agar siswa ini merasa, oh ya saya ternyata salah. Kalau tadi kan kita hanya menebus, tapi kalau di restitusi merasa siswanya, oh ya saya memang salah. Kemudian diberi tawaran bagaimana cara memberikan solusinya. Nanti di terakhir ada contohnya. Kemudian yang ketiga, materinya adalah keyakinan kelas. Kalau biasanya kita melaksanakan di kelas ada namanya peraturan kelas, kemudian ditempel. Nah di sini ada namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, Pak? Karena di sini misal, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai. Jadi untuk peraturan itu yang biasa kita laksanakan.
Nah, kemudian ada namanya keyakinan, itu adalah nilainya. Jadi misal ketika kita membuat sebuah lingkaran, yang pertama ada peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas sudah dengan nilai siswa, oh ya saya ada peraturan seperti ini, sudah ada yakin di dalam siswa saya melaksanakan itu, maka nanti masuk ke keyakinan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, maka akan menimbulkan lingkungan positif di kelas tersebut. Kemudian dari kelas itu menimbulkan lingkungan positif, maka di sekolah akan terjadi suatu budaya yang positif. Itu yang diharapkan oleh Bapak Kiai Haji Dewantoro, bahwa di sekolah ada budaya yang positif. Saya yakin di sekolah kita ada beberapa budaya yang positif. Contoh saja, contoh kecil yang termasuk budaya positif adalah ketika kita adanya pendidikan karakter bangsa. Ketika sebelum jam pertama itu sudah ada misal hari Sabtu pembacaan Asmaul Husna. Itu sudah termasuk budaya positif bagi kita. Kemudian ada sholat duha, itu juga sudah budaya positif bagi kita. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Ini hubungannya nanti dengan kita mempunyai rumah, kita mempunyai sesuatu yang kita gunakan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimana kita mencintai atau menyayangi orang lain, bagaimana kita dicintai oleh lingkungan kita, ini ternyata kita butuh seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana kelebihan itu digunakan untuk menjadi pemimpin di dalam lingkungan tersebut. Itu masuk ke kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Setiap orang pasti punya hak, punya kebutuhan untuk bebas. Dan yang kelima adalah kesenangan. Termasuk hobi kita. Itu justru salah satu kebutuhan kita yang dengan hobi tersebut kita akan merasa senang dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ini untuk Bapak Ibu Guru, ternyata ada 5 posisi kontrol untuk kita. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ketika ada sesuatu hukum, ada suatu hukum. Jadi sudah kebiasaan, sudah menjadi karakter guru tersebut untuk menghukum. Mungkin dengan hukum, maka guru tersebut puas. Padahal dalam sini bahwa posisi kontrol tersebut adalah tidak sesuai, tidak pas. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Kamu harusnya seperti ini. Saya jadi dimarahi Pak Kepala Sekolah. Nah, anak tersebut merasa, oh iya saya salah. Nah, ini juga termasuk kontrol dari luar yang gagal. Jadi yang pertama penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Ini yang tadi hubungannya adalah masih dengan penghargaan atau dengan yang tadi imbalan itu. Contohnya ini, ayo lakukan demi ibu. Nah, jadi nanti akan menghasilkan ketergantungan. Terus yang keempat, kontrol sebagai pemantau. Jadi guru itu ketika ada murid kemudian menyampaikan, loh peraturannya apa di sini? Harusnya bagaimana kamu? Nah itu termasuk guru pemantau. Ini masih ya sukses, tetapi masih ada sesuatu yang dari luar.
imbalan dan sebagainya. Tetapi yang diharapkan di sini kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena dengan sebagai manajer ini nanti akan menghasilkan siswa yang menguatkan pribadinya siswa. Kemudian contohnya adalah misal di sini, apa yang sudah kita yakini di sini, di sekolah ini, di kelas ini, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki, bagaimana cara memberikan solusinya. Jadi ditawarkan kepada muridnya. Ini contoh dari masing-masing kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini muridnya akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini contoh penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Ini sebagai teman. Jadi masih ada imbalan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini termasuk imbalan pemantau. Bu Reni, biasanya ketika pelajaran kadang, ayo kita punya stiker ini. Anak TK biasanya seperti itu ya. Ya sudah bagus, tapi belum yang kita harapkan dari diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Yang penting jangan sebagai penghukum atau merasa bersalah. Ini yang termasuk identitas gagal. Ini adalah contohnya. Ini contohnya untuk peraturan pemantau itu dikasih hadiah atau konsekuensi. Kemudian terkait manajer, sebagai manajer nanti ada nilai-nilai, kemudian disuruh memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang diharapkan untuk Bapak Ibu guru melakukan seperti ini. Walaupun mungkin kelihatannya sulit, tetapi tidak ada salahnya kita berusaha melakukan dengan cara segitiga restitusi. Jadi ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, kita tidak seharusnya memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi kita harus menggunakan segitiga restitusi karena ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai yang pertama, ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita panggil, kemudian yang pertama kita stabilkan identitas. Misal, ketika si A berantem dengan si B, kemudian telah berkelahi sampai kancing bajunya putus 2 misal. Nah ini kita panggil, kemudian kita stabilkan identitas, kita normalkan dulu. Mas, semua manusia itu punya salah. Pak guru atau bu guru juga pernah salah. Nah kemudian apakah kamu melakukan seperti ini juga merasa bersalah? Itu yang contoh dinamakan menstabilkan. Kalau di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi setelah distabilkan, kemudian divalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kok sampai kancing bisa lepas seperti ini? Berantem kenapa? Ditanya. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan seperti itu? Apakah ada cara yang baik? Atau bertanya atau apa? Langsung berantem. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menanyakan keyakinan. Kita di sini punya peraturan, atau di atas peraturan ada namanya kita punya keyakinan kelas. Kita punya keyakinan, misal di sekolah kita punya keyakinan. Ketika ada seperti ini, apakah tadi sudah tahu, oh iya Pak, saya bersalah. Kemudian tadi harusnya saya seperti ini. Nah, ketika sudah melaksanakan kesalahan, bagaimana kamu? Nah, itu dari solusinya bukan dari kita.
tetapi solusinya adalah dari muridnya. Jadi intinya di situ. Ketika restitusi, kemudian kita panggil, kita stabilkan, kemudian kenapa, kemudian bagaimana solusinya. Bukan kita yang langsung memberikan solusi. Ini harus seperti ini harus seperti ini. Tidak. Jadi namanya seketika restitusi, di akhirnya adalah penawaran untuk anak tersebut memberikan solusi bagi, contohnya misal, bagi siswa yang tadi sampai mencopot kancing bajunya atau putus, maka bisa bagaimana caranya? Oh, saya ingin menjahit tapi saya nggak bisa. Nanti gurunya hanya mendampingi. Oh, saya punya teman ini, Pak Guru ini bisa menjahit, bisa belajar. Monggo. Jadi tidak kita langsung, silakan kamu langsung menjahit, silakan kamu langsung ke penjahit atau gimana. Tidak, tapi kita memberikan penawaran, kemudian nanti keputusannya adalah di siswa tersebut. Ini contohnya tadi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kemudian contoh yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, apa yang penting bagi kamu dan yang lainnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi anak apa? Keyakinan di kelas kita atau sekolah kita seperti apa kan sudah tahu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu adalah materi terkait budaya positif yang dapat saya paparkan. Kemudian untuk refleksi, ini yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini untuk Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika di sekolahan kita sebagai guru tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi memang benar kita hanya harus juga memberi teladan, memberi sikap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang pertama, mudah-mudahan dengan adanya ini, maka Bapak Ibu guru lebih untuk yang pertama mengandalkan karakter teladan Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya kelebihan yang mungkin saya atau dari Bapak Ibu yang biasa menghukum atau memberikan konsekuensi ketika tadi ada paparan seperti itu, berusaha, minimal berusaha untuk mencoba yang ego kita inginnya ke siswa seperti ini. Loh, bagaimana sih Pak, anak sudah seperti ini, harga diri saya seperti turun. Mungkin ada yang seperti itu. Kita dengan adanya seminar ini, yang saya harapkan adalah Bapak Ibu bisa mengontrol diri Bapak Ibu dan berusaha menjadi manajer dalam pendidikan, yaitu yang tidak menghukum dan tidak memberi orang atau siswa bersalah. Kemudian perasaan yang muncul, monggo ini dari Bapak Ibu. Kemudian peran seperti apa yang saya telah lakukan dan mungkin peran yang akan saya lakukan. Apa ingin menjadi manajer? Apakah tetap ingin menjadi penghukum, pembuat siswa bersalah, atau sampai di 34 identitas netral, yaitu tadi apa yang 34? Yang ketika ada imbalan, contoh yang guru TK seperti itu. Paling itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Demikian para Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, demikian tadi pemaparan mengenai budaya positif sebagai bentuk pengimbasan program Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022 yang telah selesai disampaikan oleh Bapak Muhammad Rafiq Habibi SSI SPD. Monggo untuk kesempatan berikutnya
Silakan pada Bapak Ibu, manakala ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini cukup menarik dan cukup menggelitik ya. Jadi banyak tahu ternyata di ruangan kadang masih suka melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya itu tadi sudah dicontohkan konsekuensi pas pelajaran olahraga ketika terlambat. Nah, untuk pelajaran matematika itu contohnya bagaimana? Misalkan ada siswa yang terlambat di pelajaran matematika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Reni. Jadi tadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Padahal ketika memberikan konsekuensi ini adalah sesuatu yang netral ya, belum positif tadi ini termasuknya gitu. Jadi ketika memberi hukuman adalah identitas yang gagal atau negatif, kemudian adanya imbalan atau konsekuensi itu masih yang netral, kemudian yang positif adalah dengan restitusi. Jadi yang diharapkan di sini malah tidak hanya memberikan konsekuensi Bu Reni, tapi memberikan restitusinya dengan cara segitiga restitusi. Karena kalau hanya dengan memberikan konsekuensi itu baru yang netral. Jadi tadi ada yang negatif atau gagal, kemudian ada yang netral terkait imbalan atau konsekuensi, dan yang terakhir adalah yang paling baik atau positif adalah yang restitusi. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya yang restitusi. Saya pun ya melakukan seperti itu. Maksudnya sama dengan jenengan ketika di kelas, apakah memberikan konsekuensi, malah mungkin biasanya saya juga memberikan hukuman. Jadi terlambat, kemudian push up, niatnya untuk memberi bukan hukuman biar capek atau tidak, tapi untuk fisiknya bagus, karena kita di SMK fisiknya harus bagus. Ketika masuk ke perusahaan pasti ada tes fisik itu. Jadi kalau bisa Bu Reni malah jangan memberikan konsekuensi, tapi memberikannya adalah restitusi. Kita misal panggil, kenapa terlambatnya? Dulu Pak Guru atau Bu Guru juga terlambat seperti ini, karena mungkin terlambat itu ternyata siswa itu di rumah itu juga kerja. Jadi misal di sini kita namanya ada deres atau mencari apa itu kalau bahasa Indonesianya nira. Ada yang karena tidak ada orang tuanya kemudian bekerja dulu. Itu kalau bisa adalah menggunakan segitiga restitusi. Ditanya kemudian solusinya bagaimana ini agar kamu tidak terlambat. Oke, seperti itu Bu Reni. Oke, terima kasih. Monggo. Izin bertanya Pak, saya mau menanyakan yang restitusi ya. Restitusi itu kan sudah hal yang positif, dan itu ketika sudah terjadi kesalahan siswa, apakah posisi restitusi itu tetap di belakang atau bisa di depan ketika nanti ada kesalahan apa, restitusinya apa seperti itu. Jadi posisinya bisa beralih di depan apa tidak, setelah terjadi apa sebelum itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, karena di sini adalah teori kontrol, mungkin hampir sama dengan restitusi, tapi kita mengontrolnya adalah adanya keyakinan itu, atau di sekolahan namanya budaya positifnya. Jadi karena restitusi ini adalah mengontrol ketika terjadi kesalahan memang. Tapi kalau di depan bagaimana cara mengontrolnya?
adalah adanya keyakinan kelas kalau di kelas, kalau di sekolah adanya keyakinan sekolah atau budaya positif sekolah. Paling seperti itu Pak Tony. Monggo mau ada lagi. Pak Mujib monggo. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Ini menarik ini untuk materi ini karena beberapa mungkin sikap-sikap dari kita ini di operasi kita ya, evaluasi diri. Betul. Kemudian begini, kita kan kadang berperan ganda ya. Nanti kadang jadi wali kelas, kadang juga jadi guru. Nah ini kan tentu penanganannya beda, mesti restitusinya. Pada saat menjadi guru mapel, tentu kita mengajak menjadi manajer ke arah mana, terus kemudian pas wali kelas itu juga restitusinya itu bagaimana nanti. Semuanya misalnya begini, wali kelas kita itu seolah-olah jadi BK, kita juga menerima aduan dari beberapa guru mapel, sementara mungkin kita dalam menggali pada anak masih terbatas, apalagi mungkin hubungan antara wali kelas sama anak, apalagi kadang-kadang meruncing malah muridnya terkesisan oleh soal komunikasi. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan dengan berperan ganda sebagai guru mapel dan wali kelas atau yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Mujib. Memang kalau kita di sini adalah berperan ganda ya, untuk guru atau juga sekaligus wali kelas. Dan saya yakin banyak sekali aduan itu ketika jadi wali kelas, atau banyak sekali ada kesalahan itu ketika jadi wali kelas. Makanya di sini adanya budaya positif ini adalah mengontrol kita memang. Saya sendiri pun seperti itu. Kita harus punya kontrol diri. Bagaimana caranya ketika misal banyak sekali kasus, ini kelas Mujib ya. Ini banyak sekali kasus terkait ada kasus yang mungkin berhubungan dengan keluarga atau berhubungan dengan teman ada. Ya, dengan cara restitusinya adalah tetap sebagai wali kelas Pak Mujib untuk memanggil anak tersebut. Kita sudah melaksanakan seperti itu, saya yakin. Di SMK Maarif Namaya ketika ada suatu permasalahan, maka nanti ada relasi atau hubungan antara wali kelas kemudian dengan BK atau guru mapelnya. Kita sudah melaksanakan seperti itu. Cuma mungkin ketika penanganan seperti itu kita hanya rasanya gue kepengen ngomai gitu. Rasanya ingin memberi hukuman. Nah itu yang kita batasi. Bagaimanapun caranya kita berusaha. Kenapa sih anak ini sudah tahu ini ternyata anak ini identitasnya sudah tahu nih. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Iya saya seperti ini. Pak Guru juga pernah seperti ini, punya masalah seperti ini, punya persoalan seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ternyata ketika memberi penawaran, kebanyakan siswa ini bingung. Gurunya atau wali kelasnya ya udah keluar saja. Ini yang tidak diharapkan di babak pendidikan kita. Jadi bahwa di pendidikan kita seharusnya menggunakan restitusi ini, segitiga restitusi ini sampai dari awal masalah atau persoalan, kemudian kita stabilkan, kita validasi, kemudian menawarkan solusinya bagaimana. Jadi anak ini bagaimana kalau seperti ini. Monggo keyakinan atau budaya kita atau keyakinan sekolah kita sudah ada seperti ini, bagaimana. Jadi tetap perlu ditawarkan, Pak. Oke. Iya, jadi di terakhir pastikan Pak Mujib sudah memanggil, kemudian sudah memberikan atau menstabilkan identitas, atau memanggil langsung, Mbak, kamu ini, kamu harus seperti ini. Nah itu yang tidak diharapkan, tetapi harus distabilkan dulu.
Mbak, ini seperti ini. Ya, pokoknya setiap orang itu punya salah. Begitu juga dengan jenengan mungkin merasa bersalah pada seperti ini. Sudah, kalau sudah sampai tahap pertama, kemudian tahap kedua tadi. Nah, di keyakinan kelas di sekolahan kita seperti ini. Dan yang terakhir adalah memberikan solusinya, penawaran, ditawarkan solusinya bagaimana kalau seperti ini. Jadi untuk kebaikan siswa itu dan mungkin kebaikan dari persoalan yang ada atau sekolah. Oke. Seberapa sering nanti restitusi? Sesering mungkin. Dengan pola yang sama, nanti kan anak cenderung melakukan kesalahan yang berulang. Nah, berarti itu yang dinamakan restitusi belum berjalan pas itu ya. Karena yang diharapkan restitusi ini ketika sekali melakukan restitusi sudah sampai di akhir sudah ada solusi dan anak tersebut tidak melakukan kesalahan. Itu dari kita. Kemudian misal loh ini berulang, maka nanti kalau menurut saya ya sesuai dengan peraturan atau keyakinan sekolah, di sekolah ini bagaimana yang sudah terjadi, yang penting kita sudah melakukan restitusi, maka nanti semuanya diambil oleh pengambil kebijakan bagaimana. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Karena terjadi kesalahan berulang kali terus sudah restitusi seperti ini lagi, nanti di pokok utamanya adalah di pemimpin sekolah itu atau pemimpin satuan pendidikan. Oke, Pak Mesti. Monggo kepada Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Ya, ketika sudah cukup, demikian tadi sesi diskusi dan tanya jawab terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memiliki persoalan dengan diskusi yang telah dilakukan tadi bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, menuju acara yang terakhir yaitu penutup, yang akan ditutup dengan doa oleh Bapak Mujibudin SPDI. Namun sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Mujibudin SPDI, kami persilahkan. Mari kita tutup seminar pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada seminar ini mendapatkan tambahan wawasan buat kita untuk bekal kita sebagai pendidik maupun sebagai guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.